Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La batina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatil kiram wa tabi'in wa tabi'in wa syuhada wa syuhadin wal malaikati wa awliya wa syuhada wa masyayikh bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu ats-tsani ghuslul wajhi ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini as-sadisu at-tartibu. Baik, saya teruskan pembahasan berikutnya, yakni kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab fikih, yakni kitab yang berisi ilmu-ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'iyah. Jadi ilmu fikih itu ya pengetahuan tentang hukum-hukum syar'iyah. Dengan demikian ilmu-ilmu non syar'iyah seperti ilmu akliyah misalnya, seperti ilmu matematika, ilmu tajribiyah, seperti ilmu kedokteran, itu tidak bisa dimasukkan dalam ilmu fikih, karena ilmu fikih ini hanya membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Kemudian ilmu fikih itu membahas tentang amalan-amalan praktis mukallaf. Jadi amaliyah praktis mukallaf. Jadi ilmu fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amaliyah praktis mukallaf, sehingga hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan akidah, dan yang berkaitan dengan akhlakiyah, yang berkaitan dengan akhlak, itu tidak bisa dikategorikan ilmu fikih, karena ilmu fikih ini hanya membahas tentang ilmu-ilmu hukum syar'iyah yang berkaitan dengan amalan-amalan praktis mukallaf, seperti misalnya teknis atau tata cara bersuci, teknis menghilangkan najis misalnya, ketetapan atau teknis mandi besar, teknis sholat misalnya, teknis puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Itu ilmu fikih. Kemudian ilmu fikih itu al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu fikih itu digali dari dalil-dalil terperinci. Artinya epistemologi atau sumber dari ilmu fikih itu adalah wahyu. Dalam hal ini adalah dalil-dalil tafsiliyah, dalil-dalil terperinci yang bersumber dari
Al-Quran, dari Al-Hadis, dari ijma' dan qiyas. Jadi fikih ini bukan berarti terlepas dari Al-Quran, tidak. Jadi fikih ini pada hakikatnya adalah intisari, ya, bisa dikatakan intisari atau intisari dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, ya, ijma' dan qiyas. Artinya fikih ini berdasarkan atau didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga belajar fikih bukan berarti mengenyampingkan Al-Quran, tidak. Tapi dengan belajar fikih ini berarti kita secara tidak langsung juga mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, karena fikih ini sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian sebelum saya lanjutkan agar kedepannya bisa terarah, fikih itu merupakan produk ijtihad. Jadi fikih itu produk ijtihad para mujtahid. Ijtihad itu menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang sifatnya dhanniyah, yang sifatnya praduga, bukan qat'iyah yang sudah pasti. Jadi wilayah ijtihad itu adalah dalil-dalil yang dalil-dalil dhanniyah, baik itu dhanniyatil wurud atau dhanniyatut dilalah. Ya. Jadi wilayah ijtihad itu adalah dalil-dalil dhanniyah yang memang ketika ditafsirkan itu berpotensi ada perbedaan pendapat, sehingga dalam sejarah Islam muncul berbagai macam madhab fikih, ya, yang hingga saat ini yang masyhur itu diantaranya madhab Hanafiyah, kemudian madhab Malikiyah, kemudian madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Jadi dari keempat madhab itu semuanya menggali dari hukum-hukum dhanniyah. Ya. Jika menggali dari hukum qat'iyah itu tidak bisa dikatakan sebagai fikih, tapi dikatakan syariat, karena berbeda, ada perbedaan, ya, sekaligus persamaan antara fikih dan syariah. Mungkin bisa dibahas dalam waktu yang lain, sehingga tidak perlu heran ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para madhab, ya, karena itu sebuah rahmat. Dan sebenarnya tidak semua pendapat-pendapat mujtahid itu berbeda, hanya sebagian saja, ya, karena memang dalil dhanniyah itu ketika ditafsirkan terkadang mujtahid yang satu mengartikan suatu lafaz lamasa misalnya, menyentuh itu secara hakikian. Ada yang menafsirkan lamasa itu dengan jima misalnya, karena memaknai secara majasi dan seterusnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam kalangan mujtahid, ya. Meskipun demikian, sebenarnya semua pendapat-pendapat mujtahid mutlak itu, ya, pada dasarnya semuanya benar, karena prosesnya sudah sesuai dengan prosedur, dan beliau itu adalah ulama-ulama dan mujtahid yang kompeten dalam istimbatul hukmi. Ya, ibaratnya kalau seorang dokter sudah dapat izin, jadi beliau itu akan mudah, ya, dan mendapat legalitas, ya, dalam mengobati pasien, ya. Sebaliknya ketika tidak memiliki izin, ya,
maka legalitasnya juga tidak akan turun, dan ketika ada apa-apa dalam prakteknya akan menjadi masalah. Nah, para ulama mujtahid ini, beliau-beliau adalah ulama yang kompeten, sehingga beliau ini betul-betul layak ya untuk menggali hukum Islam dari sumbernya. Seperti itu. Bahkan salah sekalipun tetap dapat pahala 1, artinya pahala ijtihad. Kalau benar dapat pahala 2. Dapat pahala 2, pahala benar dan pahala ijtihad. Faslun, adapun ini ialah suatu fasol. Furudul wudu'i, adapun fardunya wudu, sitatun ialah 6. Pada malam hari ini yang pertama akan membahas tentang fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Jadi pembahasan tentang wudu ini merupakan rangkaian atau rentetan dari toharoh, termasuk bagian dari bersesuci. Jadi dalam agama Islam, itu ada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan bersesuci. Jadi agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk bersesuci, baik bersesuci dari najis maupun dari hadas. Jadi toharo itu bersesuci dari najis ya, dan hadas ya. Itu toharo. Bagaimana cara bersesuci dari najis? Dengan cara menghilangkan najisnya atau izalatun najasa. Najis itu tampak biasanya seperti dalam syariatnya kotoran binatang yang halal seperti ayam ya. Kemudian kencing ya, berak, itu termasuk najis ya. Jadi bagaimana umat Islam ini secara zahir bisa bersesuci dari najis ya. Caranya dengan cara menghilangkan najisnya. Juga bersesuci dari hadas ya. Hadas itu abstrak atau maknawi ya, tidak kelihatan. Jadi hadas itu tidak kelihatan ya. Hadas itu dalam kitab Fiqhul Islam itu diartikan sebagai sebuah sifat. Jadi hadas itu sebuah sifat yang melekat, yang dilekatkan oleh syariat di dalam anggota tubuh tersebut ya, di mana ketika sifat itu melekat dalam badan seseorang, dalam tubuh seseorang, maka kesucian diri seseorang itu akan menjadi hilang, sehingga manusia itu menjadi najis, tapi najis maknawi. Jadi hadas, orang berhadas itu sebenarnya najis, tapi najis maknawi. Hadas itu hanya ada pada badan ya, tidak ada pada tempat, sehingga tidak ada misalnya lantai ini berhadas, tidak ada. Atau dalam pakaian ini berhadas, itu tidak benar ya, karena hadas itu hanya pada pakaian. Kalau najis bisa ada pada tubuh kita, misalnya di tangan kita terkena kotoran ayam misalnya, atau di baju kita terkena kencing misalnya, atau bisa berada di tempat ya, terkena kencing atau kotoran ya. Jadi kalau najis itu bisa ada pada tempat, pakaian dan anggota tubuh, kalau hadas hanya melekat pada anggota tubuh saja. Nah, cara menyucikan hadas itu, kalau hadas kecil itu dengan cara wudu, kalau hadas besar itu dengan cara mandi besar ya. Jika memang tidak ada air misalnya, dalam Islam ada alternatif, yaitu bersesuci
dengan cara bertayamum ya. Kalau menghilangkan najis ya ada kalanya dengan cara dibasuh, ada kalanya dengan cara diusap ya, ada kalanya dengan cara dipercikan. Itu bersesuci. Nah, pembahasan wudhu ini merupakan cara atau teknis menyucikan diri kita dari hadas kecil ya. Jadi hadas itu tidak tampak, walaupun penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu hadas itu bisa tampak, seperti misalnya kencing. Itu ya kencing tampak kencingnya, cuma hadasnya kan tidak tampak seperti itu. Jadi fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Artinya ketika 6 hal ini tidak dilaksanakan ya oleh seseorang yang melaksanakan wudhu, maka tidak sah wudhunya. Karena 6 hal ini termasuk fardu-fardunya wudhu atau rukun-rukunnya wudhu. Al-awwalu, adapun yang pertama, an-niyatu ialah niat. Rukun yang pertama itu niat. Di rukun yang pertama itu niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi niatnya itu ketika air pertama kali jatuh pada anggota wajah kita ini. Jadi pada anggota wajah kita ini, ketika pertama kali air menetes, itu dalam hati kita niat, saya niat wudhu gitu. Ya, kalau niatnya biasanya bahasa Arabnya nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fardhillah ta'ala. Cuman andaikan tidak hafal, bisa dengan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Pakai bahasa Madura juga gak apa-apa, pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa, bahasa Inggris pun juga tidak apa-apa ya. Yang penting niat wudhu. Jadi misalnya ketika tetesan pertama dalam hati, saya niat wudhu fardhillah ta'ala, saya niat menghilangkan hadas misalnya gitu ya. Itu saya menghilangkan hadas misalnya, itu sudah sah ya, seperti itu ya, itu sudah sah. Jadi seperti itu. Jadi niat itu di dalam hati, jadi di dalam hati ya. Jadi di dalam hati ya. Jadi niatnya cukup nawaitul wudhu itu sudah sah, kecuali bagi yang salisil baul itu yang beser ya. Yang beser itu artinya yang selalu keluar kencing, itu biasanya. Yang daimul hadas itu niatnya bukan raf'il hadas, tapi listibahatis sholah misalnya, agar diperbolehkan sholat, karena salisil baul itu sebenarnya tetap keluar itu. Seperti itu. Kemudian atsani, adapun yang rukun yang kedua, ghuslul wajhi, ialah membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu ghuslun. Jadi ghuslun itu beda dengan mashun. Kalau ghuslun itu artinya air itu harus mengalir, sehingga ketika membasuh wajah hanya diusap saja, misalnya tangan kita dicelupkan ke air kemudian diusapkan seperti ini, itu tidak sah. Jadi harus mengalir airnya itu. Jadi airnya itu harus mengalir ya, seperti itu ya. Jadi membasuh wajah. Jadi membasuh wajah itu dari awal tumbuhnya rambut ini ya. Kemudian ini juga bahasa Jawanya itu petean, sampai di bawahnya dagu sini. Jadi panjangnya itu dari atas ya, dari tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu sini. Nah, jenggot-jenggot yang tipis itu harus masuk airnya, itu harus masuk ya. Kalau sampingnya dari apa istilahnya, pentilnya telinga ini ya, ya. Jadi ini harus terkena semua ya, harus terkena air semua ya. Jadi seperti kotoran-kotoran mata ini ya, dibersihkan terlebih dahulu ya.
Jadi ini termasuk juga wajah, ini apa istilahnya ini, PTA ini juga termasuk wajah. Jadi harus dibasuh juga bagian luarnya, lubang hidung, bagian bibir ini juga apa istilahnya, wajib dibasuh. Kalau jenggot, kalau tipis wajib meresap ke dalam, kalau tebal cukup di luarnya saja. Itu membasuh ketika membasuh wajah, jadi seperti itu. Nah, membasuh wajah itu baru dihitung 1 kali kalau air basuhan itu sudah merata ke seluruh wajah kita. Itu baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Betapapun kita misalnya karena menggunakan cibukan tangan misalnya, meskipun kita misalnya ngambilnya ke sini sudah 4 kali misalnya, tapi kalau masih belum merata 1 wajah, itu masih belum dihitung 1. Jadi seperti itu. Dihitung 1 itu kalau sudah merata 1 wajah baru dihitung 1. Betapapun ngambilnya mungkin beberapa kali, ngambil dari kolam atau dari jeding gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Baru dihitung 1 kali. Konsekuensinya apa? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, tetesan air itu apa? Tetesan air itu kan mustakmal. Jadi tetesan air itu yang sudah menetes kan mustakmal itu pada basuhan yang pertama. Tapi kalau basuhan kedua dan ketiga itu tidak mustakmal. Karena basuhan kedua dan ketiga itu sunnah hukumnya. Jadi tidak menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas itu hanya basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga itu tidak menghilangkan hadas. Jadi hanya sunnah saja sehingga apa istilahnya? Tetesannya itu tidak mustakmal. Jadi seperti itu, tidak mustakmal. Jadi itu ketika membasuh wajah. Lalu bagaimana ketika misalnya ada perempuan berjenggot misalnya, atau perempuan berkumis, itu wajib kena semua itu. Berjenggot itu wajib, walaupun tebal tidak tebal, seandainya ada itu tetap diberi, karena gak lumrah ada perempuan berjenggot itu. Kalau laki-laki berjenggot itu kalau tipis harus nyampe ke kulit, kalau tebal tidak. Atau misalnya bagian-bagian ya, misalnya bagian yang menonjol di pipi kita misalnya, penyakit apa itu juga harus kena kalau ada pipi. Atau bahkan misalnya ada orang memiliki kepala kembar, kepalanya 2, itu harus dibasuh semua ya, kepalanya 2 itu harus dibasuh semua. Jadi harus dibasuh semua. Itu terkait wajah ya. Terus bagaimana kalau orang tidak tumbuh rambut alias botak misalnya? Jadi dikira-kira kaprahnya itu biasanya rambut itu sampai mana gitu ya. Jadi sampai mana itu disebut sebagai wajah. Lah dari situ nanti disiram. Itu. Ya ada yang lupa gitu ya. Jadi dalam pembahasan ini fikih Safinatun Najah atau perahu keselamatan ini adalah fikih Syafi'iyah. Jadi fikih Syafi'iyah itu fikih yang mengikuti madhab Syafi'i. Madhab itu adalah kumpulan-kumpulan hukum hasil ijtihad seorang mujtahid. Sehingga madhab Syafi'i adalah kumpulan hukum-hukum yang digali oleh Imam Syafi'i dan penerusnya. Jadi madhab Syafi'i berarti kumpulan hukum-hukum yang digali oleh Imam Syafi'i. Madhab Maliki kumpulan hukum-hukum yang digali oleh Imam Maliki misalnya gitu. Ini dalam fikih ini adalah fikih Syafi'iyah. Dan walaupun sebenarnya ya dari sisi prosedur pelaksanaannya itu sama-sama benar, cuma saya pribadi itu mengikuti madhab Syafi'iyah dalam mayoritas amal ibadah saya, mayoritas dalam amalia saya ya. Jadi karena memang yang saya ketahui ya, mulai dari kecil itu yang banyak saya ketahui adalah fikih-fikih Syafi'iyah, sehingga memudahkan saya untuk mengamalkan ya sebenarnya tidak ada kewajiban ya harus mengikuti satu madhab itu. Cuma ya alangkah lebih baiknya kita mengikuti madhab yang memang kita lebih paham gitu ya. Kalau kita mengikuti madhab lain betapapun sama-sama benar misalnya, tapi kalau kita tidak paham ya bisa salah mengikutinya. Ya lebih baik mengikuti yang paham saja. Dan yang kedua alasannya karena memang mayoritas ya penduduk di desa kami itu
menggunakan mazhab Syafi'iyah sehingga tidak menimbulkan gejolak, sehingga ada keharmonisan di masyarakat. Walaupun mungkin suatu saat dalam masalah-masalah tertentu, dalam masalah muamalah misalnya ikut mazhab Hanafiyah, itu juga tidak apa. Itu ada yang mengatakan tidak apa-apa asalkan pindah mazhabnya itu harus satu qadhiyah dan harus tahu caranya. Dan tidak selayaknya jika memang tidak tahu cara pindah mazhabnya, tidak perlu pindah mazhab. Jadi mengikuti mazhab yang sudah diketahui saja. Jadi seperti itu. Asalisu, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Ya. Rukun yang ketiga yakni membasuh kedua tangan. Jadi membasuh kedua tangan itu dari ujung kuku ini ya sampai siku-siku sini ya. Jadi sampai siku sini, sampai siku-siku sini ya. Sampai siku-siku. Ya walaupun dalam menyiramnya itu bisa dilebihkan. Yang namanya membasuh sekali lagi itu harus mengalir airnya. Jadi enggak boleh hanya diusap. Jadi airnya itu harus mengalir ya. Jadi harus mengalir. Jadi di bawah kuku ini harus di apa istilahnya? Di bawah kuku kotoran-kotoran ya. Kalau bisa itu dihilangkan gitu ya. Jadi dihilangkan agar tidak menghambat sampainya air ke dalam bawah kuku kita. Jadi membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Lalu bagaimana kalau misalnya tangannya dua misalnya? Ya harus dibasuh semua. Misalnya di sini ada lagi tangan, memang tangan asli dua. Atau misalnya misalnya di ibu jarinya ada dua misalnya, ada dua ibu jari, ya harus dibasuh semua gitu. Terus bagaimana kalau misalnya tidak memiliki tangan misalnya, atau hanya dari sini tangannya misalnya tangannya hanya sampai di di pundak misalnya, atau sampai di lengan, sampai di lengan saja misalnya. Jadi tidak wajib dibasuh, cuma sunnah diusap ya, disiram ujungnya itu saja bagi yang tangannya itu misalnya terpotong atau terpotong gitu misalnya. Seperti itu. Kemudian ar-rabi'u, adapun yang keempat, rukun yang keempat, mashu syai'in ialah mengusap sesuatu minar roksi dari sebagian kepala. Minar roksi dari sebagian kepala. Minar roksi ini ta'alluqnya kepada syai' ya. Jadi kepada syai' ta'alluqnya. Karena jar majrur itu mesti punya ta'alluq ya. Rukun yang keempat yakni mengusap bagian dari kepala, sebagian dari kepala. Jadi cukup sebagian saja. Jadi sebagian kepala. Jadi dalam istilahnya ya? Dalam mengusap kepala ini ya. Mengusap kepala ini cukup sebagian saja. Jadi cukup sebagian saja. Asalkan di daerah yang masih disebut kepala. Jadi sampai sini nih, sampai leher, di leher bagian atas ini. Jadi di bagian leher bagian atas ini. Ya. Jadi perintah ajaran Islam itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Cuman karena di kepala itu mayoritas ada rambutnya, terkadang maka yang diusap adalah rambut. Dengan catatan rambutnya masih berada di bagian kepala, sehingga ketika misalnya rambutnya panjang sampai punggung kita misalnya, kemudian yang diusap rambut yang ada di punggung itu, maka tidak sah karena itu sudah keluar dari batas kepala. Seperti itu. Jadi kalau Syafi'iyah itu cukup sedikit saja sudah, satu helai aja sedikit saja itu sudah sah. Jadi diusap karena perintahnya adalah diusap, wamsahu bi ru'usikum ya. Maka tidak wajib mengalir ya, tidak wajib mengalir. Jadi cukup diusap saja. Jadi diusap itu andaikan dibasuh juga tidak apa-apa. Mengusapnya pun tidak harus pakai tangan. Bisa pakai sapu tangan misalnya, atau pakai apa istilahnya? Pakai
apa istilahnya, pakai benda-benda lain lah, benda-benda yang, atau misalnya pakai ya benda yang bisa mengusap, yang suci tentunya suci ya. Tidak harus pakai tangan intinya mengusap kepala itu gitu. Kemudian al-khamisu, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini ialah membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki ya. Jadi membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki ya. Jadi membasuh kaki ya, dari ujung kuku itu sampai mata kaki itu ya wajib dibasuh. Karena di sini lafadznya adalah ghuslun ya, maka harus mengalir airnya. Sehingga kalau hanya diusap saja itu tidak sah. Jadi air harus mengalir ya. Harus mengalir. Ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi ya, meskipun di sini hanya sampai mata kaki ya. Kemudian membasuh tangan hanya sampai kedua siku, lebih dianjurkan dan disunahkan dilebihkan sedikit ya, dalam rangka kehati-hatian, dilebihkan sedikit. Wajah juga dilebihkan sedikit misalnya, jadi batas-batas ketentuan itu. Tangan juga artinya tidak pas di siku sini, tapi dilebihkan sedikit, jadi seperti itu ya. Kemudian apabila seseorang memiliki dua kaki misalnya, artinya dalam satu kaki itu ada cabangnya, seperti itu, ada cabangnya gitu. Jadi itu ada cabangnya, berarti itu juga wajib dibasuh juga ya. Bulu-bulu yang ada di kaki itu juga wajib kena air juga. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kakinya 4 ya harus wajib semua, kalau memang itu namanya kaki ya. Secara ini ya mengandai-andai saja ya. Seumpama ada seperti itu ya. Atau ibu jari kakinya misalnya ada cangka gitu, itu juga wajib dibasuh juga. Kemudian asadisu, adapun yang ke-6, at-tartibu ialah tertib atau sistematis ya. Tertib itu artinya apa? Artinya prosesi wudhu itu mendahulukan yang memang harus didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang harus diakhirkan. Dalam hal ini yang harus didahulukan adalah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itu tertib. Sehingga ketika seseorang misalnya dalam prosesi wudhunya misalnya tidak tertib, maka tidak sah wudhunya. Misalnya membasuh tangan sebelum membasuh wajah, maka tidak sah karena tidak tertib ya. Meskipun dalam salah satu dalilnya ya, dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum. Jadi huruf athof yang menyambungkan dari membasuh wajah, tangan itu kami pakai waw, tidak pakai tsumma. Itu tetap dalam sabiat tetap tertib karena ada hadis ya, fabda'u bima bada Allah. Jadi mulailah sebagaimana Allah memulai. Dalam Al-Quran itu Allah menyebut wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Jadi seperti itu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang dibasuh ada 4 anggota badan, yakni wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kepala, sebagian kepala, dan kemudian kaki. Ya hikmahnya salah satunya dalam kitab ini ya, karena memang kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh manusia itu rata-rata menggunakan 4 anggota badan itu. Menggunakan kepala, karena di kepala ada mata, melihat hal yang haram ya.
dan mulut berkata-kata yang tidak benar, kemudian dengan tangannya misalnya mencuri dan seterusnya ya, dengan kakinya berjalan ke tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya mengapa kemudian yang dibasuh itu 4 anggota badan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi wudhu ini merupakan salah satu cara bersesuci ya. Jadi cara bersesuci untuk menghilangkan hadas kecil, karena untuk menghadap Allah itu sudah barang tentu harus suci juga kita, karena Allah itu Al-Qudus, Allah itu Maha Suci, sehingga untuk menghadap Allah jasmani kita ya, jadi diri kita harus dalam keadaan suci. Baik, faslun, adapun ini ialah suatu fasol. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ini akan membahas tentang niat. Apa niat itu? An-niyatu, adapun niat, qasdu syai'in ialah menyengaja sesuatu ya, atau menyengaja atau menghendaki sesuatu atau menuju kepada sesuatu ya, menyengaja sesuatu, muqtarinan pada hal bersamaan ya, bi fi'lihi dengan perbuatannya sesuatu syai'. Jadi niat itu menghendaki sesuatu bebarengan dengan perbuatannya. Jadi niat itu menghendaki sesuatu, atau menghendaki untuk melakukan sesuatu ya, menghendaki untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya kita akan sholat, niatnya pas Allahu Akbar, itu berarti bebarengan. Jadi seperti itu. Kalau tidak berbarengan, misalnya kita ingin berkunjung ke sebuah tempat, misalnya tempat A, cuman keinginan itu tidak berbarengan dengan waktu kita berangkat ya, pada waktu kita berangkat ya. Ketika seperti itu bukan disebut niat menurut sebagian ahli fikih ya, tapi disebut azam. Jadi kalau azam itu keinginan tapi tidak bersamaan dengan perbuatan. Tapi kalau niat ya, keinginan melakukan sesuatu tapi bersamaan dengan perbuatannya, itu disebut niat ya. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu ialah hati. Jadi niat itu tempatnya ada di hati. Jadi amalul qalbiyah ya, amaliyah hati ya. Jadi niat itu termasuk amaliyah hati yang masuk dalam pembahasan fikih. Di antaranya niat ini. Tempatnya niat itu dalam hati, bukan pada mulut kita. Jadi niat itu dalam hati. Misalnya kerentek ya, dalam hatinya saya niat wudu misalnya, atau saya niat sholat fardu dalam hati tadi. Jadi dalam hati. Wa talaffudu, dan adapun melafatkan biha dengan niat, sunnatun ialah sunnah. Nah, sedangkan melafatkan niat ya, mengucapkan niat dengan ucapan, itu hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Hukumnya sunnah ya, jadi tidak wajib. Jadi andaikan hanya berniat dalam hati, kemudian di mulut kita tidak berniat, itu tidak mengucapkan niat, maka tetap sah. Tapi kalau hanya di mulut saja yang niat, tapi dia membaca niat tapi dalam hati tidak niat, maka tidak sah. Jadi seperti itu ya. Misalnya talafut itu, misalnya ketika wudhu kita membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, misalnya saya niat wudhu ya, menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, misalnya seperti itu ya.
Wa waktuha, dan adapun waktunya niat ya, niat dalam wudu ya, dalam wudu ya. Inda ghusli awwali juz'in, inda ketika ghusli membasuh awwali permulaan juz'in bagian minal wajhi dari wajah. Jadi waktunya apa ya? Waktu niat itu. Jadi kapan waktu niat itu? Waktu niat itu ketika awal ya. Jadi ketika pertama kali air itu masuk, air itu menetes di wajah kita yang termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh ya. Misalnya air pertama kali jatuh di pipi kita, misalnya gitu ya, niat ya. Jadi dalam pipi kita niat, walaupun sunnahnya itu ya dari atas ini, sunnahnya dari atas. Dan andaikan membasuhnya dari samping dulu itu ya tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi ketika air menetes dalam hati langsung akrentek gitu ya. Ya, saya niat, jadi seperti itu. Saya niat wudu, gitu. Itu sudah sah. Lebih lengkapnya ya, saya niat wudu menghilangkan atas kecil, Alhamdulillah Ta'ala. Nah kalau karena beser atau karena terus makan terus kencing terus misalnya, nah itu niat wudu istibah di sholah, jadi seperti itu. Itu pembahasan tentang niat. Kemudian wat tartibu, dan adapun wat tartibu dan tertib ya. Jadi pembahasan yang kedua ini adalah penjelasan dari rukun-rukun wudu barusan. Karena salah satu rukun wudu itu ada niat ya, sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Dan yang terakhir adalah tartib, artinya berurut ya, atau sistematis ya. Apa tartib itu? Alla yuqaddima, ialah tidak mendahulukan. Alla yuqaddima, ialah harus tidak mendahulukan ya. Siapa mutawaddi, orang yang wudu, udwan kepada satu anggota, ala udwin kepada anggota yang lain. Artinya membasuh itu sesuai dengan urutannya. Kalau memang harus dibasuh pertama kali, ya harus dibasuh pertama kali ya. Jadi tidak dibolak-balik ya. Jadi harus sistematis sesuai dengan panduan ya. Sesuai dengan panduan. Kalau panduannya di sini ya wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Sehingga kalau dibalik bolak-balik tidak tertib dalam wudu ini, maka menjadi batal atau menjadi tidak sah ya, wudunya itu tidak sah. Jadi seperti itu. Faslun, adapun ini ialah suatu fasol ya. Saat ini akan membahas tentang air ya, tentang air. Al-ma'u, adapun air, qalilun ialah ada yang sedikit, ada yang disebut sedikit, wa katsirun, dan banyak. Jadi air itu dari sisi kuantitasnya ada air yang sedikit, ada air yang banyak ya. Air sedikit dan air banyak itu untuk menentukan mana air yang sedikit dan mana air yang banyak itu ada ukuran tertentu dalam syariat Islam. Itu ada ukuran tertentu. Jadi seperti itu. Seberapa ukuran air sedikit itu? Al-qalilu, adapun air yang sedikit, ma ialah air dunal kullataini, yang kurang dari 2 kolah. Jadi air disebut air sedikit dalam fikih itu kalau air kurang dari 2 kolah. Kurang dari 2 kolah maka itu disebut air sedikit. Satu ya, dua kolah itu sekitar 500 ritel ya. Jadi 500 kapi. Jadi
Atau dalam kitab Fathul Qadir itu menurut Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya, tapi Imam Nawawi bin Syaraf. Menurut Imam Nawawi itu ukuran 2 qullah itu andaikan ada jeding ya, jeding berbentuk persegi ya. Ada jeding berbentuk persegi, panjang, lebar dan tingginya itu rata-rata 55,9 cm. Ya. Jadi dalam Fathul Qadir, dalam kitab Fathul Qadir ya, karyanya Kiai Haji Maksum bin Ali ya. Menurut Imam Nawawi, 2 qullah itu sama dengan 55,9 cm. Ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Kalau menurut Imam Rafi'i ya, itu 56,1 cm. Ya. Kalau menurut ukuran Baghdad itu 63,4 cm. Ya. Lebih banyak ya. Sehingga terkadang kita mengambil jalan tengah, sehingga 2 qullah itu ya ukuran 60 cm ya. 60 cm ya, 60 cm panjang kali lebar kali tinggi. Kalau dikalikan ya sekitar 216 liter ya. Ya. Jadi andaikan ada jeding tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, diisi air penuh, itu sudah 2 qullah. Ya. Kalau kurang dari ukuran sebagaimana saya sebutkan di atas, berarti itu disebut sebagai air sedikit, air yang kurang dari 2 qullah gitu. Wal kathiru, dan adapun air yang banyak ya, kullatani ialah 2 qullah. Jadi dalam Islam air seukuran 2 qullah itu sudah dikategorikan banyak dalam Islam itu. Ya, jadi dalam Islam itu air seukuran 2 qullah itu sudah, atau sekitar 216 liter itu sudah banyak, jadi sudah banyak seperti itu. Untuk apa kita mengetahui air yang sedikit dan air yang banyak ini? Ini karena air yang sedikit dan air banyak itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga perlu dibahas. Jadi kriteria air yang sedikit dalam terminologi fikih itu adalah air yang kurang dari 2 qullah. Air disebut banyak itu kalau air itu air itu lebih dari 2 qullah atau lebih. Sekarang konsekuensi hukumnya. Al-qalilu, adapun air yang sedikit ya, yatanajjasu, ialah menjadi najis apa air yang sedikit, air yang sedikit, biwuqu'in najasati, dengan jatuhnya najis, fihi, dalam, kemana ta'alluqnya ya, fihi ke dalam qalil ya. Jadi ta'alluqnya kepada qalil ini. Jadi kepada air yang sedikit ya. Jadi air yang sedikit itu statusnya menjadi air najis ya. Jadi misalnya ada air suci ya, kurang dari 2 qullah, kemudian kejatuhan najis ya, maka air tersebut menjadi najis. Wa illam yatakoyir, sekalipun tidak berubah apa air ya. Wa illam yatakoyir, sekalipun tidak berubah apa air yang sedikit tersebut. Jadi seperti itu. Jadi air yang sedikit itu konsekuensinya akan menjadi najis jika terkena jatuhan benda-benda najis, maka menjadi najis. Kalau najis maka tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Jadi seperti itu. Misalnya ada air terkena jatuhan kencing misalnya, kencing misalnya, kencing setengah gelas misalnya, air kurang 2 qullah, maka betapapun air tersebut tidak berubah ya, warna sifat
sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap dihukumi najis. Jadi seperti itu dalam Syafi'iyah. Ya, jadi air itu menjadi najis. Misalnya kecuali kejatuhan bangkai dari binatang yang tidak ada darahnya ya. Seperti apa itu namanya? Lalat. Kalau nyamuk itu ada yang mengatakan najis. Kalau lalat tidak. Misalnya ada bangkai lalat jatuh ya ke dalam air tersebut, itu tidak najis ya. Jadi tidak menjadi najis. Ya, air kopi misalnya kejatuhan lalat itu tidak menjadi najis, meskipun sebenarnya dalam lalat itu kan berpotensi membawa najis kan, karena lalat itu sering singgah di tempat-tempat yang najis, tapi itu dimakfu. Seperti itu. Kemudian wal ma'ul katsiru, dan adapun air al katsiru yang banyak, la yatanajasu, ialah tidak menjadi najis, illa kecuali idza apabila tagoyyaro, berubah, ta'muhu apa rasanya air, au launuhu apa atau warnanya air, au rihuhu atau baunya air ya. Kalau air itu banyak ya, jadi jika air itu banyak ya, artinya air 2 kolah atau lebih, ketika kejatuhan benda-benda najis, kejatuhan tinja misalnya, atau kejatuhan cicak misalnya ya, jadi maka air tersebut tetap suci ya. Jadi air tersebut tetap suci ya. Jadi air tersebut tetap suci ya. Kecuali jika air tersebut menjadi berubah, baru kemudian hukumnya menjadi najis. Jadi kalau air itu 2 kolah atau lebih kemudian kejatuhan najis, asalkan tidak berubah ya, rasa, warna dan baunya, maka tetap suci ya. Jadi tetap suci mensucikan. Kalau memang awalnya suci mensucikan, maka tetap suci mensucikan. Kalau awalnya hanya suci saja tapi tidak mensucikan, ya tetap suci tapi tidak mensucikan. Artinya air itu tetap tidak menjadi najis. Jadi seperti itu jika tidak berubah. Tapi kalau berubah, misalnya air kejatuhan sabun ya, kemudian berubah, sabun itu kan bisa larut dalam air. Sabun misalnya, sabun itu kemudian berubah baunya misalnya, maka perubahannya banyak ya, itu menjadi suci tapi tidak mensucikan ya. Terkait masalah lalat yang jatuh tadi itu, yang dimakfu tadi itu, kalau lalatnya itu tidak sengaja dimasukkan ke dalam air tersebut, tapi kalau sengaja dimasukkan maka tidak istilahnya ya, maka najis gitu. Jadi nggak boleh sengaja dimasukkan ya, begitu. Jadi air yang banyak itu tidak najis kecuali berubah salah satu dari sifatnya, salah satu ya. Apakah berubah warnanya saja, atau baunya saja, atau rasanya saja. Misalnya kejatuhan kejatuhan tinja misalnya, rasanya beda menjadi anyir misalnya ya, atau baunya berbeda, berubah gitu ya. Itu menjadi tidak menjadi najis kalau berubah. Kalau tidak berubah ya tidak najis ya. Jadi itu beberapa pembahasan tentang teknis bersesuci dan instrumen bersesuci. Jadi teknis bersesuci dan bersesuci dari hadas kecil ya, dan alat untuk bersuci dalam hal ini adalah air. Jadi saya simpulkan, fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam tartib. Kemudian pembahasan yang dimaksud dengan niat itu adalah bermaksud sesuatu tapi berbarengan dengan perbuatannya. Kalau tidak berbarengan tidak disebut niat tapi disebut azam.
tempatnya niat itu di dalam hati, melafadzkannya hukumnya sunnah. Waktunya ketika awal pertama basuhan, pada waktu basuhan pertama di wajah. Kemudian tartib itu ya urut ya, artinya mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Ya, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian pembahasan tentang air ya. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kolah, sedangkan air yang banyak itu adalah air disebut banyak air yang 2 kolah atau lebih. Seperti itu. Konsekuensinya kalau air sedikit ketika kejatuhan najis berubah atau tidak berubah maka menjadi najis ya. Kalau air banyak 2 kolah atau lebih ketika kejatuhan najis maka tetap suci asalkan tidak berubah salah satu sifatnya, yakni rasanya, warnanya atau baunya. Mujibatul ghusli sittatun wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah faya rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah aminah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.